Enggak ada apa-apa. Kenapa, Dek? Takut, Dek? Enggak ada apa-apa. Kenapa, Dek? Takut, Dek?
Iya dari 2023 kan Ki Onto ikut tuh dong, sampai sekarang ikut lagi 2025. Iya. Pesannya, dukanya seperti Ya, apa? kalau Sukanya seperti apa? kalau pesan dukanya sih nggak ada, karena bagi saya gini, ini saya siap ya, mau 1000 tahun, 10 tahun, 1 juta tahun saya ikut Banteng nggak jadi masalah ya. Mau saya hidup mati hidup lagi untuk ikutin Banteng nggak masalah. Ini janji saya nih. Tapi asal satu, kalau saya sendiri jujur aja, apa adanya gitu. Saya punya anak bini kan, gitu tuh. Yang penting anak bini saya udah kesopan udah gitu. Kalau saya sendiri, saya pingin apa ya namanya, kenapa saya dekat sama Banteng? Saya belajar semua agama, mau agama Kristen, ya, Islam, Hindu, Buddhis, saya 4 itu saya belajar semua. Karena saya bukan penganut ya, saya menggemari ini Dewa Wisnu gitu tuh. Saya belajar tentang, saya orang Muslim tapi saya senang wayang. Awal mulanya itu senang wayang, Mahabharata, Ramayana, senang ornamen India. Orang nonton India kan joget-joget doang, dia nggak belajar Dewa Nagari, nggak belajar apa-apa. Kalau saya Bhagavad Gita saya pelajari, Bhagavad Gita itu apa. Nah di sana ada Dewa Dasa Awatara namanya tuh. Bhagavad Gita itu isinya percakapan Sri Wisnu, Arjuna dengan ini siapa? Krishna. Nah, Krishna ini inkarnasi Wisnu. Berarti ada pelajaran yang dipetik ya dari Banyak. ikutnya tuh dong. Banyak. Krishna ini adalah inkarnasi dari Wisnu yang kesekian kali 7. Ada pertama Matasya, Kuruma,
Parisurama, ada Narasinga, ada Sri Ramachandra sampai ke ini Krishna. Krishna ke-7, setelah Krishna itu Awatara ke-8 bukan ke-7 ya. Setelah Krishna terus ada Buddha Gautama, Buddha. Kalau di Dasa Awatara ya, karena Hindu kan macam-macam sektenya. Saya belajar Hindu banyak. Hindu India ya. Nah, mulai ini di Bhagavad Gita itu ada Buddha. Kebetulan badan saya juga, saya sendiri kalau makan daging itu bukan sayanya nggak mau, bukan saya rewel dari kecil. Memang kalau dikasih makan daging begitu. Ya kalau daging kalau lagi bukan pingin, ke bawah situasi di rumah bini masak daging, gue makan daging ibaratnya kayak gitu. Nah itu saya belajar tentang Bhagavad Gita Hari Krishna lah. Karena saya senang Wisnu, sosok Wisnu gitu tuh. Buddhis. Nah Buddhis ini jalan tengah gitu tuh. Selain alasan toleransi ya ini ya. Kalau saya sendiri Buddhis itu jalan tengah. Di dalam Buddhis tidak pernah ada pemaksaan. Iya. Kamu mau jadi apa? Mau jadi seorang Buddhis itu tidak harus ber-KTP Buddhis. Ya. Dan Buddhis pun sang Buddha itu udah punya identitas agama apa? Ya mungkin bisa ditanyakan ke orang yang lebih tahu tentang Buddha gitu. Nah itu satu dari teknis dari segi non teknis lah. Saya suka dengan sosok Buddha, bahkan lahirnya saya bulan purnama sama dengan sang Buddha. Saya lahir bulan purnama, bulan Ramadan lagi, tahun 79. Seperti sudah ada bawaan dari lahir ya. Dan udah saya, jadi pilihan. iya gitu, saya punya panggilan rasa jiwa. belas kasih, tampang saya serem. Tapi saya belas kasih, senang nolong. Contohnya semut sama saya di rumah kasih makan. Kecoa saja saya kasih makan. Kecoa yang tadinya 1, ada 3. Terkasih nama satu-satu, Didi, Markiju. 3. Itu ngasih makannya cuma sedikit loh, kecoa remahan Luar roti. biasa. Remahan roti kasih remahan roti itu dia makan. Artinya apa? Kita nggak bisa milih kita lahir sebagai apa gitu. Iya. Benar, kalau saya percaya reinkarnasi, percaya kita nggak bisa milih saya lahir sebagai apa. Kalau saya bisa milih, saya kan pengen lahir jadi anaknya Ratu Inggris, anaknya Ratu Elizabeth kalau bisa milih ya. Yang bukan masalah duit, pangkat, kedudukan gitu. Tapi kita kan saya lahir sebagai saya gitu. Makanya orang-orang kan nggak tahu Kionto artinya apa gitu kan. Dukun paranormal bukan masalah gitu, ada artinya dari nama saya. Terus dapat nama Kionto tuh dari mana? Dari guru saya ngasih, bukan guru spiritual saya banyak. Ngasihnya bukan ini nama kamu gini, enggak. Kebetulan saya waktu itu tinggal di Bandung dan saya 10 tahun kerja di market research. 10 tahun kan bolang. Saya nggak pernah mau di kantor, di lapangan saya bolang kemana-mana. Makanya saya mau berbahasa Jawa, Sunda, oke, bahasa Ngapak bisa semua kan, orang tahu kan. Bahasa-bahasa negara tahu. Orang kenal saya, kalau tuh bisa berbahasa ini itu. Saya kerja di 10 tahun. Market research itu mencari data, referensi, analisa. Berdasarkan logika, etika, estetika. Logika yang benar yang salah mana, etika yang pantas tidak pantas, estetika indah tidak indah. Makanya saya orangnya apa adanya, cuek. Gak pernah neko-neko, tas cuek. Salah cuek. Celana selain tudung jalan 2 kali sobek, Bekasi sama tadi. Posisi cuek, saya sholat. Pak, ke masjid ada sarung nggak? Sana saya sholat. Yang penting tetap semangat. Saya penampilan apa adanya, bukan ada apanya. ABCD. Me is at is s. At s it s apa adanya. Saya suka nggak suka. Bukan berarti saya ingin intervensi orang, tidak. Saya orang yang sangat fleksibel. Bahkan kalau di Buddha ada Sitigarbha bodhisattva. Bodhisattva Sitigarbha itu tidak mau dia masuk jadi seorang Buddha sebelum neraka itu kosong. Itu di Bodhisattva Sitigarbha. Tentang Bodhisattva Sitigarbha seperti itu. Saya pelajari semua agama, pelajari satu. Jadi supaya tidak ada perbedaan. Jadi orang kan kadang, ajaran saya paling benar, nggak bisa. Makanya begitulah kurang lebihnya. Kalau saya sih mempelajari banyak agama. Jadi tahu perbedaan-perbedaannya apa. Jadi perbedaan itu jangan jadi jangan jadi satu alasan lah untuk kita mendiskriminatif. Makanya ini kayak Bante kan Buddhis gitu. Orang pada nyari-nyari jimat amulet. Bagus. Jadi bisa intinya gini lah, mempertebal kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Kayak gitu. Jadi masing-masing agama itu punya aroma. Jadi jangan
apa ya namanya menyalahkan gitu tuh. Ya kita sama-sama apa ya namanya menghargai lah, menghargai. Iya, mau menghargai kayak gitu harus jadi apa ya supaya kita tidak, contohnya gini, ada pertanyaan orang kenapa Bante harus ke Indonesia gitu kan. Iya, kenapa ya, seperti halnya kita kalau kita kan naik haji kan ke Mekah, kita mau naik haji 10 kali juga nggak masalah, mau naik haji jalan kaki nggak masalah, mau naik motor, mau rombongan kayak gini juga nggak masalah kan. Justru kita bangga Indonesia itu punya Borobudur itu candi Buddha terbesar. Iya, harusnya begitu. Jadi apa ya namanya, masing-masing punya keyakinan lah. Saya banyak sekali di netizen saya menanyakan, kenapa itu apa ya namanya, meski ke Borobudur, meski jalan kaki gitu, mesti sering-sering amat gitu tuh. Ya itu kan hak-haknya orang kita. Kalau punya duit ke Mekah juga setahun 5 kali umroh nggak apa-apa kan, nggak masalah. Mau umrohnya dengan cara puntennya, maaf ya, digundulin kita jalan kaki, nggak pakai baju ya silakan aja kalau kuat. Jadi masing-masing orang itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kita harus berpikir positif, bertindak proaktif kayak gitu. Jadi nggak boleh kita ajaran saya paling benar, nggak bisa. Itu atas dasar itulah kurang lebihnya. Kalau selain tentang masalah ini ya, masalah yang lain-lain, masalah karena saya suka dengan ajaran-ajaran agama gitu, terutama guru Buddha gitu. Guru Buddha saya suka. Saya nggak alergi, misalkan sholat nih, saya sholat tiba-tiba di sini saya di wihara nih, saya mau sholat, ini belum sholat isya saya, sama yang punya wihara diperbolehkan, boleh sholat, nggak alergi, nggak apa-apa. Jangan terlalu sepaneng. Enggak, jangan. Iya, jadi yang dituju sama kita itu Gusti Allah. Gusti Allah yang dituju sama kita, bukan. Ya kalau kita imannya tebel, ya ngapain kita terdistorsi. Enggak. Iya. Ya iya. Makanya gini, misalkan sampean punya SIM. Ada SIM A, SIM B, SIM B1, B2, B2 umum, SIM C. Dan sampean tuh sampean punya SIM, sampean harus tahu ini mobil kayak gimana supaya bisa tahu mobil itu apa namanya, ini pembawaannya mobil kayak gimana sih, handlingnya kayak gimana. Bukan katanya. Jadi tanpa menyalahkan gitu tuh. Tanpa menyalahkan. Itu selain alasan karena patriotisme ya. Mana sih? Iya kan, ada alasan karena itu dong, karena Bhinneka Tunggal Ika toleransi. Selain itu, saya senang mempelajari spiritual. Spiritual kan umum. Iya, spiritual itu umum. Tidak apa ya namanya, jangan bicara spiritual itu mistis lah, jangan. Spiritual itu sesuatu yang kita pelajari tentang jiwa gitu. Kalau jiwa kita baik, kadang ada orang yang nggak tahu agama. Saya punya teman orang nggak beragama, dia nggak beragama, tapi baik orangnya ada. Kadang yang kita punya agama, justru yang kayak gitu. Iya. Nah itu jadi apa ya namanya, harus apa ya, fleksibel, universal. Itu harus seperti itu. Nah itulah, jadi karena saya senang sesuatu yang sifatnya spiritual lah. Kalau spiritual sama supernatural kan beda. Kalau supernatural kan
perdukunan apa. Kalau spiritual kan agama-agama itu spiritual. Ya orang mau suka nggak suka masa bodoh. Jangankan kita, Insya Allah juga ada yang suka nggak suka. Nggak apa-apa. Bagi saya nggak jadi masalah. Tuh, ini punya saya, ini melempung nih. Harus siapa yang suka ngobatinnya Bante ya? Ada satu lagi teman YouTuber tuh, nama YouTuber Umar TV ada tuh tadi. Iya, saya kesini itu karena Umar, sama Umar, iya. Ya, teman kita kan teman. Saya cari makanya kirain tadi itu Umar. Bukan Umar ada, kalau mau nyari Umar nggak tahu kemana dia tuh. Bukan. Umar. Kalau saya Ki Onto, bukan Umar. Umar yang rambutnya panjang. Yang rambutnya panjang Umar. Bukan Umar. Umar yang rambutnya panjang. Saya teman YouTuber orang sini ya, daerah Ulu sini, ternyata ya ada berkahnya kita ketemu dengan Onto bisa untuk bercerita tentang adanya itu yang lagi berjalan. Ini udah keberapa hari? Kalau Nggak tahu, saya nggak ngitung-ngitung berapa harinya, beneran. Saya nggak pernah ngitung-ngitung kayak orang wirid, kadang orang wirid dihitung berapa wiridan. Saya nggak pernah sekiranya gitu kalau kata Gus Dur tanpa waton gitu tuh. Nggak pernah dihitung-hitung sama saya. Berapa hari, tanggal juga kadang lupa. Kalau nggak lihat di handphone. Ibaratnya kayak, iya namanya orang ikhlas itu kayak orang ngising mas. Ente kalau ngising itu dilihat nggak kayak gimana tadinya kotorannya kan enggak kan. Orang ikhlas tuh begitu. Saya nggak tahu hari berapa beneran. masukan dari Onto gimana kita kalau pengen ikhlas itu ya kayak Orang BAB. chat Iya. nggak usah Lihat. lagi. Nah. Itu tadi apa? Itu nggak usah ya. Makanya sayanya lupa kalau ditanya hari berapa. Dari mana awal perjalanan mengawal? Oh dari Singapura kemarin saya. Oh, ke Singapura. Oh, ternyata nggak di Indonesia. Ternyata beliau dari Singapura di sini dan alhamdulillah ini udah nyampe di Ulu Jami. Kelenteng Ulu Jami ya, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Raya, yang para biksu atau kutunya lagi beristirahat sebagian. Terima kasih banyak. Mungkin saya banyak berkata, tapi kalau kami yang kurang pas. Ya pemirsa, alhamdulillah kita udah bincang-bincang dengan Ki Onto yang gimana udah ngasih penjelasan, ngasih masukan kepada saya. Dan untuk teman-teman, sahabat-sahabat, pemirsa barangkali mau ngikutin terus untuk biksu yang lagi jalan kaki mau menuju ke Borobudur, bisa saksikan langsung punya YouTube-nya Ki Onto. Namanya Ki Onto ya? Ya, itu nanti bisa diikuti YouTube-nya Ki Onto. Begitu aja sahabat-sahabat, teman-teman, nanti bisa ikuti terus beliau karena beliau yang akan nanti mau nyampe ke Borobudur untuk mengawal para biksu-biksu tudong yang ada di Indonesia. Kemarin beliau dari luar juga, kirain saya dari aduh. Dan itu ada tuan rumah juga ikut serta, tadi minta oleh-oleh kepada biksu tapi belum ketemu, nanti biar dimintain sama Ki Onto. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.